Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kadirin selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Pada yang terhormat Ibu Sri Wiranti Dwi Lestari selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Dan tidak lupa pada yang saya banggakan di sini yaitu Ibu Wahyu Putri atau Ibu Puput, rekan kerja saya selaku kunci dalam kegiatan coaching kali ini. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan saya Khairul Anam, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak dengan tempat tugas SMP Negeri 2 Wonosalam Demak dan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun kegiatan pada pagi hari ini adalah saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi klinis atau supervisi akademik dengan percakapan kucing terlebih dahulu pada rekan saya Bu Puput tadi selaku kucingnya. Adapun rangkaian supervisi kali ini adalah terdiri dari pra observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan yang terakhir nanti adalah pra observasi. Pra observasi akan dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan. Baiklah, untuk kegiatan kucing kali ini akan saya mulai dengan melakukan kegiatan pra observasi terlebih dahulu dengan Bu Puput. Oke, sekarang akan kami mulai. Selamat pagi Bu Puput. Selamat pagi Pak Anam. Oke Bu Puput, besok jenengan akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di kegiatan observasi yang akan saya laksanakan. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di kegiatan besok itu? Baik Pak, besok saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi menguraikan kisah melalui teks naratif. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Mengajar dengan materi menguraikan kisah melalui teks naratif ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Puput ambil apa itu? Tujuan pembelajaran saya yaitu agar peserta didik dapat menganalisis informasi berupa perasaan, pandangan, arahan maupun pesan dari cerita rakyat secara audiovisual dalam bentuk dialog. Gitu ya, berarti tujuan pembelajaran nanti untuk agar siswa mampu menganalisis informasi berdasarkan gagasan pikiran perasaannya melalui audiovisual yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Oke. Dari apa yang Bu Puput sampaikan tadi, apa nih yang Bu Puput harapkan untuk kegiatan besok itu? Saya harapkan bisa mengetahui apa saja yang akan saya lakukan pada kegiatan observasi nanti. Untuk mengetahui apa saja yang ada dalam kegiatan besok ya. Terus Bu Puput, untuk bagian-bagian pengembangan apa yang ingin Bu Puput capai? Pengembangannya yaitu saya ingin materi saya itu dapat diimplementasikan oleh peserta didik di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga saya ingin pembelajaran saya bisa menyenangkan, tidak cepat bosan peserta didik dalam melalui pembelajaran saya. Dengan pembelajaran tentang naratif tadi, yang ingin Bu Puput kembangkan adalah agar pembelajarannya bisa diimplementasikan oleh murid-murid dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan utamanya adalah untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Bagus sekali itu Bu Puput ya. Kemudian Bu Puput, strategi yang Bu Puput persiapkan dalam pembelajaran besok apa saja ya? Pertama, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua, memanfaatkan PPT dalam memperlihatkan materi yang akan saya ajarkan. Lalu saya buat kelompok dan saya minta kelompok tersebut untuk mendiskusikan materi yang saya sampaikan. Kemudian saya minta kelompok untuk presentasi dan terakhir refleksi. Waduh, sangat lengkap sekali Bu Puput ya. Lengkap sekali Pak. Ya, berarti Bu Puput sebenarnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang itu untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan besok itu ya. Iya betul Pak. Selain tujuan area pengembangan, kemudian strategi, begitu juga modul-modul yang disiapkan. Kegiatan observasi yang akan dilaksanakan besok itu akan kita laksanakan, tentukan harinya kapan itu? Kegiatan observasi itu akan dilaksanakan pada hari Selasa minggu depan itu Pak, pada jam pertama dan kedua. Hari Selasa jam pertama jam kedua. Iya. Kira-kira nih dalam kegiatan coaching kita besok itu
dukungan dari mana saja yang Bu Puput harapkan untuk mensukseskan melancarkan kegiatan ini? Tentu saja saya ingin mendapat dukungan dari berbagai pihak, Pak. Mulai dari rekan guru, kepala sekolah, dan juga tentu saja peserta didik yang saya. Ya, utamanya murid ya, berarti biar bisa berjalan dengan bagus. Oke Bu Puput, dukungan dari kepala sekolah, murid, dan juga semua guru yang dengan harapkan semoga saja bisa terwujud. Baik, terima kasih Bu Puput atas waktunya di pra observasi ini, dan sampai jumpa lagi besok pada saat kegiatan observasi pembelajaran. Itu Ibu Puput. Oke, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi besok hari Selasa. Oke. Demikian percakapan saya dengan Bu Puput, guru pelajaran bahasa Indonesia, rekan kerja saya di satu sekolah yaitu SMP 2 Wonosalam. Sangat menyenangkan sekali bincang-bincang dengan Bu Puput ini. Sudah melaksanakan atau mempersiapkan segala sesuatu yang nanti akan digunakan dalam kegiatan observasi. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya, hari ini kita mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan disiapkan. Tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Ya, sekarang saya presensi guru kelas 7A. Afriza Alisa. Baik. Pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang apa itu? Cerita rakyat. Ada yang masih ingat cerita rakyat apa? Nah, lupa sayang. Apa? Cerita rakyat adalah dibaca, minta tolong, sewa, ya kan? Cerita rakyat adalah Salah satu sastra arisan yang telah dibuat sejak lama dan sudah menjadi tradisi dalam merakyat secara turun-temurun. iya. Jadi cerita rakyat itu merupakan salah satu sastra lisan, karya sastra lisan yang dikenal sejak lama. Jadi dikenalnya dari mulut ke mulut, dari Sela menceritakan ke Najwa, Najwa menceritakan ke Yanda cerita ke Asega, gitu. Jadi kadang versinya Asega bisa beda dengan versi awalnya dari Sela, karena dari satu orang ke orang yang lain tidak ada tulisannya secara resmi. Itu ceritanya gimana, nggak ada, bergantung orang yang menceritakannya. Jadi dalam satu daerah bisa saja cerita rakyatnya itu beda versinya, konsepnya sama, idenya sama, cuma mungkin ada tambahan-tambahan tokoh atau mungkin ada tambahan-tambahan tempat, gitu ya. Nah, lanjut. Ciri cerita rakyat dibaca Deva. Penyebaran dan pewarisanya dilakukan secara lisan yang dari mulut ke mulut. Memiliki banyak versi karena menyebar secara lisan rupanya anonim. Ini karena politik hanya tidak kali menjadi milik cerita bersama dalam satu masyarakat. Umumnya bersifat proses. Iya, yang terpenting adalah anonim. Apa itu anonim?
menonton beberapa cerita rakyat. Ini contohnya ada Rampok Pening atau disebut dengan legenda Baru Kelinting. Sangkuriang itu Jawa Barat. Malin Kundang, Malin Kundang terkenal ya, Sumatera. Batu Menangis, Batu Menangis itu hampir mirip ceritanya dengan Malin Kundang, tapi adanya di Kalimantan Barat. Lanjut kita ulas sedikit-sedikit ya. Ini ada unsur intrinsik cerita rakyat kalau kemarin masih ingat. Ada tema, tokoh, penokohan, apalagi? Iya. Oke, latar terbagi menjadi 3. Apa saja? Tempat, waktu, suasana. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan coba analisis, tapi analisisnya nggak semua itu ya, banyak amanah. Dan kalian saya minta untuk meringkas cerita rakyat. Nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok besar yaitu ya, karena satu kelompoknya ini terdiri dari 7 anak, 7 atau 6 anak. Ini sudah saya bagi kelompoknya. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan kelompok yang ini. Di sini nanti kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian kalian saya akan bagikan kertas, ini bukan kertas. Ya, kertas manila, tapi yang sudah saya potong-potong menjadi seperti ini. Nanti kalian buat kayak ini. Ya, makanya saya minta kalian bawa pewarna, gunting, lem kertas. Itu fungsinya untuk membuat seperti ini di sini. Paham ya? Cerita rakyatnya nanti setiap kelompok beda-beda. Ada dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada dari Sulawesi. Jadi nanti akan saya acak kelompoknya dapat pulau mana. Nah, ini saya bagikan ke kalian setiap kelompok, kemudian kalian scan itu dipindai, tahu? Nanti kalian scan aja di kertas ini, nanti kalian tonton videonya atau cerita rakyatnya, kalian pilih 2 saja yang diringkas dan dianalisis amanatnya, paham? Kemudian kalian tulis di sini, dihias sedemikian rupa, terserah, yang penting bagus. Ya, saya kasih kertas ini dan kertas buffalo. Ada warna kuning, oranye, coklat, hijau. Nanti saya bagikan ke kalian ya kelompok. Oke? Oke. Ya, saya minta kalian untuk memposisikan tempat duduknya menjadi 4 kelompok. Ya, 1, 2, 3, 4. Gitu. Bisa? Bisa. Dimulai dari sekarang ya. Pilih dulu antara Sulawesi, Jawa, Kalimantan atau Sumatera. Saya bagikan ini satu-satu.
judulnya apa saja. Kemudian pilih dua yang akan dirangkum dan dianalisis amanatnya. Ya, jadi dua saja yang dirangkum dan dianalisis amanatnya. Yang ditulis dari cuma dua, tapi kalau judulnya tulis semua. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Jangan lupa dikasih judul. Cerita rakyat dari pulau mana? Pulau Jawa, Sulawesi, atau Kalimantan. Terserah kertas warna-warni atau buffalo yang saya bagikan. Terserah kalian kreasikan mau dibuat hiasannya, mau buat bunga, atau mau buat tulisannya, atau mau buat tulis rangkumannya. Terserah ya. Yang penting cantik. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Berarti caranya dari pulau Sulawesi. Pakai pensil. Kemudian yang pertama siapa? Dari ini pilih dua. Yang mana? Amanatnya apa? Amanatnya biasanya di akhir cerita ada ya kan? Ini yang rangkum siapa? Sini kan boleh. Sini yang terus ini ya mungkin kita punya ini rangkuman satu di rangkuman dua. Silakan. Berarti nek semuanya ya udah kakek ya berarti ini dua. Bagus. Dan ada sini rangkum, yang rangkum tulis rangkumannya siapa, tulis amanatnya siapa, mewarnai nanti siapa. Silakan Fazer. Ya, mau cerita tentang tentara yang apa Fazer? Iya, Citanduk Panjang. Coba ceritakan kembali menurut versi kamu ceritanya gimana? Cerita rakyat dari Citanduk Panjang. Terdapat keluarga terdiri dari ayah, istri, dan kakak. Suatu hari ayah ingin memiliki anak laki-laki. Kemudian ibu melahirkan anak laki-laki. Sayangnya anak laki-lakinya gimana? Memiliki? anak laki-lakinya memiliki tanduk. Di mana?
tuanya pun malu dan membuang anaknya. Kemudian kakak mengikuti adik yang hanyut di sungai, mengadu ayam yang dimilikinya. mengadu ayam. Setiap mengadu ayam mereka selalu menang dan mendapatkan harta yang berlimpah. Akhirnya mereka menjadi kaya raya. Lalu setelah itu mereka kembali ke desa asalnya, bertemu dengan ayah dan ibu. kemudian saling memaafkan dan menjadi keluarga yang baik. Oke, beri tepuk tangan buat pelajar. Silakan duduk kembali. Oke, jadi ini tadi pembelajaran kita hari ini tentang cerita rakyat, menganalisis cerita rakyat. Utamanya adalah analisis tentang amanatnya. Fungsinya untuk apa sih? Kalian bisa tahu amanat dari cerita rakyat yang kalian tonton? Bahwa fungsinya apa? Pelajari dari video tersebut yang bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, cerita rakyat Malin Kundang itu punya amanat apa, Rizky? Iya, jadi anak jangan durhaka, ya kan? Jadi kita di kehidupan sehari-hari juga jangan jadi anak yang durhaka, harus nurut sama orang tua, jangan malu dengan keadaan orang tua, gitu ya. Jadi fungsinya kita tahu amanatnya itu apa, biar kita bisa belajar dari cerita rakyat itu, kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, sebelumnya kita refleksi dulu. Kira-kira saya mau tanya ke Tama. Kira-kira pembelajaran hari ini kita nggak cuma menulis, nggak cuma merangkum, nggak cuma menganalisis amanat, tapi juga gambar. Kira-kira kamu senang nggak? Senang. Kemudian saya tanya ke Navita. Gimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Yang khas. Senang. Senang ya, karena kita nggak hanya hubungan nulis saja, tapi juga buat bunga, buat gambar, mewarnai dan lain sebagainya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kadirin selaku fasilitator TKP Angkatan 7 Kabupaten Demak, pada yang terhormat juga Ibu Sri Wiranti Dwi Lestari, guru pengajar praktek, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, dan tidak lupa pada rekan sejawat saya Ibu Puput yang telah mendampingi saya selama kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Puput dengan didampingi langsung oleh Ibu Sri Wiranti Dwi Lestari selaku pengajar praktek saya dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak ini. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya telah melaksanakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan ini merupakan rangkaian terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi pagi. Jadi selanjutnya kami akan langsung mulai saja untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini dengan Ibu Puput dengan didampingi oleh Bu Sri Wiranti. Oke, selamat siang Bu Puput. Selamat siang Pak Anam.
Bu Puput, tadi pagi kita telah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas 7A ya. Kira-kira apakah pembelajaran yang tadi dengan laksanakan itu sudah sesuai dengan yang telah direncanakan? Alhamdulillah pembelajaran sudah berlancar cukup lancar ya Pak. Meski ada beberapa yang belum maksimal. Oke. Kemudian tadi sudah ada analisis beberapa yang kurang maksimal ya. Kemudian hal-hal apa yang dirasa kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi Bu? Saya rasa saya cukup puas ya Pak dengan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Peserta didik juga sepertinya merasa nyaman dan bahagia di pembelajaran tersebut. Jadi saya cukup puas Pak. Iya, tadi saya sudah menyaksikan sendiri ya, cukup heboh lah, ramai anak-anaknya tadi. Anak-anak tadi cukup aktif dan dalam hal ini motivasi mereka juga terpecot gitu ya. Dan untuk ketercapaian tujuannya Bu Put, itu apakah tujuan pembelajaran yang Bu harapkan itu sudah nampak tercapai? Alhamdulillah sudah cukup tercapai menurut saya nih Pak. Cuman persentasenya memang belum begitu maksimal. Oke, nggak apa-apa, itu memang masih kita tetap proses untuk membuat anak-anak menjadi lebih bagus lagi ya. Kemudian Bu Puput, apa yang menjadi kesulitan siswa kira-kira dalam mengikuti pembelajaran dengan materi yang Bu Puput ajarkan tadi? Saya rasa tadi kesulitannya peserta didik itu sulit untuk menangkap pesan atau amanat yang ada dalam cerita rakyat yang saya sajikan. Mereka utamanya cenderung kesusahan dalam menyusun kata-katanya, Pak. Iya. Memang di sini rata-rata untuk kelancaran bahasa Indonesia memang masih perlu ditingkatkan ya berarti. Terus untuk kesulitan yang jenengan sendiri hadapi apa Bu? Kesulitannya itu biasanya saya sulit untuk membuat peserta didik fokus dalam pembelajaran itu karena mereka kadang sibuk sendiri, ngobrol sendiri gitu Pak. Jadi kadang ada beberapa saja peserta didik yang seperti itu. Gitu. Tapi bukan masalah ya seperti itu ya. Bukan masalah. Oke, dari keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan tadi Bu, apakah ada rencana tindak lanjut yang akan jenengan ambil untuk meningkatkan apa yang sudah jenengan laksanakan tadi? Tentu saja ada Pak tindak lanjutnya. Utamanya saya akan membuat pembelajaran dengan materi-materi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik merasa nyaman, tidak terbebani dengan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu mungkin saya juga akan lebih memberikan teks naratif yang lebih bervariasi lagi, nggak hanya tentang cerita rakyat, mungkin cerpen atau novel, agar mereka punya banyak referensi. Wah, bagus sekali itu Bu Puput ya. Oke Bu Puput, saya akan menunggu rencana tindak lanjut yang tadi jenengan sudah sampaikan yang amat sangat menarik sekali dan sangat variatif kayaknya. Dan semoga saja itu nanti bisa terlaksana dengan baik dalam meningkatkan apa yang jenengan laksanakan dalam pembelajaran. Siap Pak, nanti saya juga. Oke, jadi kita ketemu lagi. Saya ingin tahu pengalamannya nanti hasilnya seperti apa. Dan nanti juga bisa jadi wawasan saya juga ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Alangkah berbahagianya lagi kalau dalam penghujung kegiatan ini kita juga meminta masukan yang membangun dari pengajar praktek kita ini supaya dalam pengajar praktek saya supaya nanti bisa lebih membuat motivasi saya lebih meningkat lagi. Pada Bu Sri nanti monggo saya menunggu masukannya. Terima kasih Pak Anam dan Bu Puput karena sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran di kelas, sekaligus hari ini langsung pasca observasi. Dalam pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah panjenengan lakukan tadi sudah mencakup semuanya tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman sudah, kemudian yang
kedua intinya adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif, dan yang ketiga tadi melakukan asesmen dan menyediakan panduan. Nah, sementara tadi saya dengar ada yang siswa yang belum fokus ya. Inilah pentingnya penerapan disiplin dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan menanyakan apa yang kalian lakukan, sehingga nanti harapannya murid sadar, oh berarti nanti saya lebih fokus lagi, seperti itu diikuti. Hanya itu mungkin Pak Anam, intinya di sini pembelajaran tentang yang mengandung tentang apa itu pendekatan secara berdiferensiasinya ada, kemudian penerapan KSE-nya juga ada, dan budaya positif. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Anam dan Bu Puput. Oke, terima kasih Bu Wiranti atas feedbacknya dan masukannya yang sangat baik sekali untuk perbaikan dan depannya ini. Meskipun tadi memang apa yang sudah dilaksanakan Bu itu sudah sangat bagus sekali dan sudah sangat atraktif. Dan tak lupa pada Bu Puput, terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya, sehingga kegiatan yang saya laksanakan bisa berlangsung secara lancar tanpa ada kendala apapun. Makasih Bu. Makasih Bu Wiranti. Sama-sama Pak Anam. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Oke. Demikian rangkaian kegiatan ke coaching supervisi klinis ini telah terlaksana dengan melalui alur Tirta yang sudah dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan kemudian observasi sekaligus pasca observasi pembelajarannya. Bila mana ada kesalahan, kami hanya manusia biasa dan masih membutuhkan berbagai macam saran dari Bapak fasilitator yang terhormat. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.